Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan pembelajaran yang berikutnya, ya, dari buku tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, dari pembelajaran ini ada beberapa tujuan, ya, yang harus kita ingat. Kalau kita mengingat apa tujuan yang harus kita capai, itu dapat meningkatkan hasil maksimal dari pembelajaran kita. Nah, baiklah, hari ini kita akan melihat beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab tentang teks, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan berdiskusi kita dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakannya dalam kalimat dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, dengan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar, kita dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Dan tujuan yang keempat, dengan berdiskusi kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Dan tujuan yang kelima, dengan berdiskusi kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Dan tujuan yang keenam, dengan mengamati gambar tentang gerakan kaki, kita dapat mengidentifikasi gerak bagian kaki dengan benar. Kemudian tujuan yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan bimbingan guru, kita dapat melakukan gerak bagian kaki dengan hitungan dengan benar. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan, coba kita amati gambar ini, ya. Ada beberapa teman-teman kita sedang berkumpul ini, kemudian mereka berbincang-bincang bersama. Nah, di sini dikatakannya, teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Nah, itu yang dikatakan oleh si Udin. Lalu dijawab oleh Edo, baik Udin, aku pasti datang. Kemudian Melan juga mengatakan, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Yaitu Melan tadi mengatakan, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Kemudian si Benny mengatakan, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Dan Lani mengatakan, wah, pasti menyenangkan. Nah, bagus sekali percakapan mereka ya. Ada beberapa teman kita di sini ya. Ada berapa orang di dalam gambar ini? Ya, baik, ada 7, ya, ada 7 teman kita. Ada Siti, ada Edo, Benny, Udin, Lani, Melan, dan juga Dayu. Nah, kalian pasti ingat teman-teman kita yang ini ya. Ada Siti, ada Edo, Benny, Udin, Dayu, Lani, dan Melan. Nah, teacher ulang sekali lagi percakapannya ya. Nah, Udin mengatakan, teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Lalu dijawab oleh si Melan, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Lalu si Edo mengatakan, baik Udin, aku pasti datang. Kemudian Benny juga mengatakan, iya, kita main pesawat mainan ya. Ya, Benny juga mengatakan, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Lalu Lani mengatakan, wah, pasti menyenangkan. Nah, itulah percakapan mereka ya. Nah, dari percakapan tadi, apa
apa yang sedang diperbincangkan atau apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya. Jadi apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya dari percakapan tadi? Baik, ada yang bisa menjawab? Ya, mereka membicarakan tentang akan pergi ke rumah Udin untuk mengambil jambu lagi. Ya, mereka sedang membicarakan akan pergi ke rumah Udin untuk mengambil jambu lagi dan membuat jus jambu. Baik. Nah, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nah, apa pengalaman yang berkesan bagimu ya? Jadi, apa pengalamanmu? Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah temanmu? Jadi, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah temanmu? Nah, mungkin kalian bisa bercerita sedikit ya, apa yang berkesan ketika bermain di rumah teman. Nah, kemudian pertanyaan berikut, cobalah buat pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Ya, buatlah pertanyaan. Ya, pasti bisa kalian ya. Seperti biasa kita suka bertanya ya, kita suka bertanya. Itulah pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin kita tanyakan itu kita ajukan kepada teman kita. Coba kalau kalian bertemu temanmu, ajukanlah pertanyaan itu. Nanti bagaimana jawabnya? Itulah percakapan teman-temanmu tadi ya. Nanti kalian perhatikan juga kalau kalian bercakap-cakap dengan temanmu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada bacaan ya dari mereka, tentang mereka juga. Nah, sekarang coba dengarkan teks bacaan ini. Judulnya membuat jus jambu biji. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, itulah bacaan tentang membuat jus jambu biji. Setelah kita mendengar tadi teks bacaannya, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan teks bacaan tadi ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Adakah kalian bisa menjawabnya? Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, mereka memetik jambu dan membuat jus jambu biji. Bagus. Ya, bagus sekali. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Ya, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka membagi tugas. Ya, tadi dikatakan ada yang memetik jambu, ada yang menyiapkan alat, ya, dan seterusnya. Jadi, jawabannya bagaimana cara mereka bekerja? Dengan membagi tugas.
Kemudian pertanyaan nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Masih ingat? Iya, tidak lengkap semuanya, tidak apa, tapi ada bahan atau benda yang digunakan. Nah, apa alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yang pertama adalah pasti blender, ya. Setelah blender ada pisau, ada gelas, kemudian ada air, gula, dan es batu. Ya, mungkin jawabannya tidak berurutan, tidak apa, ya. Jadi bahan dan atau alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus adalah yang pertama blender, kemudian pisau untuk memotong jambu, ya. Setelah dipotong dimasukkan ke blender, ditambah air, gula, es batu. Nah, setelah itu mereka saring, jadi menggunakan alat penyaring juga. Kemudian ditambah dengan susu. Baik. Nah, pertanyaan yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, masih ingat? Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Blender contohnya juga benda padat. Pisau, ya, benda padat. Dan banyak lagi, coba kalian cari yang lain. Sebutkan yang lainnya, ya. Nah, yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Nah, masih ingat kalian apa itu benda cair? Ya. Nah, mana yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair adalah air, susu, ya, air dan susu. Baik. Sekarang kita akan membaca sebuah teks. Nah, kita baca, kita usahakan membacanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, judul dari bacaan ini adalah benda cair. Ya, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, itulah teks bacaan yang kita baca, ya. Nah, sekali lagi kita coba baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, dari teks bacaan ini, ya, kita tadi lihat juga dari teks bacaan sebelumnya, alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya dalam membuat jus. Nah, coba ingat-ingat kembali, manakah yang termasuk benda cair? Ya, waktu kita membuat jus jambu biji tadi, manakah yang termasuk benda cair? Setelah ini kita coba amati benda-benda cair yang ada di sekitar kita. Ya, coba kamu tuliskan paling tidak 5 saja benda cair yang ada di sekitar kita. Coba kamu tuliskan, ya. Coba tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Tulislah dengan bagus, dengan rapi, dan dengan indah, ya. Tulisan tegak bersambung. Carilah 5 benda cair yang ada di sekitarmu. Baik. Nah, setelah selesai menuliskan benda-benda cair di sekitarmu tadi, coba kalian perhatikan ada beberapa kata dari teks bacaan yang kita baca tadi. Yang pertama ada bentuk, lalu jumlah, dan kemudian juga
ukuran. Jadi ada bentuk, jumlah, dan ukuran. Nah, coba ketiga kata ini apa maknanya? Atau apa arti dari ketiga kata ini? Bentuk, jumlah, dan ukuran. Coba kalian cari sendiri ya, karena dalam pembelajaran yang lalu-lalu ya, itu sudah pernah dibahas bentuk apa, ukuran apa artinya. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat kembali ya. Setelah kita tadi menuliskan arti dari kata-kata tadi ya, coba sekarang buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata tadi ya. Misalnya dengan menggunakan kata ukuran. Cobalah buat sebuah kalimat dengan menggunakan kata ukuran. Kemudian buat juga sebuah kalimat dengan menggunakan kata jumlah dan seterusnya. Ya, nah coba kalimat-kalimat itu kalian tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, teacher yakin kalian pasti bisa karena kalian semua anak-anak yang pintar. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain, yaitu tentang kalimat perkalian. Tadi kita sudah membuat kalimat sendiri, sekarang kita akan lanjutkan dengan kalimat perkalian. Nah, kita harus ingat perkalian-perkalian, angka berapa saja kalau kita kalikan dengan 0 ya, 0 itu hasilnya pasti 0. Misalnya 5 dikali 0 sama dengan 0, 7 dikali 0 sama dengan 0, 10 dikali 0 sama dengan 10, dan seterusnya. 100 juga kalau dikali 0, 0 hasilnya. Jadi angka berapa saja kalau dikali 0 hasilnya 0. Kemudian angka kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi hasilnya tetap. Misalnya 3 dikali 1 hasilnya tetap 3. 5 dikali 1 hasilnya juga tetap 5. 30 dikali 1 hasilnya juga tetap 30. Jadi angka berapa saja kalau dikalikan 1 tetap. Tapi kalau angka itu dikalikan 0 hasilnya menjadi 0. Nah, itu kuncinya ya, ingat-ingat ya, sangat mudah sekali. Jadi belajar itu sangat menyenangkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Angka yang dikalikan dengan 2 itu berarti dijumlahkan sama dengan angka itu sendiri. Misalnya 3 dikali 2, atau kebalikannya 3 atau 2 dikali 3, sama itu ya. 2 dikali 3 sama dengan angka 3 itu tambahkan dengan 3 itu juga. Berarti hasilnya 6. 2 dikali 5. Nah, 5 itu tambahkan sekali lagi dengan 5 itu sendiri. Menjadi 10. Jadi 2 dikali 5, 10. 2 dikali 6. Tambahkan 6 itu dengan 6 sekali lagi. Hasilnya 12. Jadi kalau dikali dengan 2, jumlahkan dengan angka yang dikalikan tadi ya, sekali lagi. Kemudian jangan lupa, sekali lagi angka berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya tetap angka itu sendiri ya. Tapi kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Kalau dikalikan 2 kita tambahkan 1 lagi angka itu dengan angka itu sendiri ya. Apakah kalian masih ingat gerakan-gerakan waktu memetik jambu? Nah, gerakan-gerakan itu kita tuangkan menjadi sebuah tarian ya. Nah, nanti kalian coba kreasikan, ciptakanlah sebuah tarian yang indah dengan meniru gerakan memetik jambu. Teacher yakin kalian pasti bisa ya. Tidak usah panjang-panjang, pendek saja tariannya, tidak apa ya. Kemudian mungkin kalian bisa mencari lagu ya, lagu yang kalian sukai untuk mengiringi tarian ciptaan kalian tadi ya. Mungkin tariannya berjudul memetik jambu atau yang lain ya, dengan gerakan menirukan gerakan memetik jambu. Nah, baiklah, pembelajaran kita sudah
panjang lebar tadi ya. Nah, mungkin pembelajaran itu sangat berguna, pasti sangat berguna bagi kita ya, karena kita sudah ditambah lagi pelajaran perkalian ya, kemudian juga menari dan juga tadi membuat kalimat ya dengan kata yang diberikan. Baiklah, semoga kita tetap semangat ya dalam belajar. Sampai jumpa. Bye.